Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini mudah-mudahan sehat walafiat, semangat dalam bergerak dan bekerja. Habis hujan, kita mau cross check unit manhole yang kemarin kita progres yang dari atas ya teman-teman. Jadi ini mau ganti klat, cuman posisinya sangat sempit sekali. Perlu kita lakukan penjebolan bak ini teman-teman, sepertinya ya, tapi kita akan cek dulu teknisnya. Cuci kaki dulu naik bak ini. Tuh bisa. Enggak ini teman-teman, saya taruh HP dulu ya. Nah, di dalam sini ini kita sepertinya akan kita jebol teman-teman. Kita jebol karena di depan kita ini adalah transmisi, jadi mungkin sepanjangan plat ini kita akan jebol untuk mempermudah kita untuk maintenance ya. Kalau nggak dijebol, transmisinya ini nggak bisa turun, nggak bisa naik ya teman-teman. Tuh posisinya mepet banget, jadi cungkit kabin, lepas filter, kita jebol nanti. Untuk di progres ini karena dia akan mundur. Kalau lokasinya sangat sempit, ngepres gini ya susah teman-teman. Sini nih kita akan jebol seukuran biar luas gitu ya, jebol dulu nanti biar bisa maintenance. Kalau nggak dijebol nggak bisa maintenance teman-teman, karena akan turun ganti klat dan juga nanti karena mau buat operasi teman-teman, biar cepat selesai. Ini berarti memang dijebol, nanti baru dipasang kembali ketika sudah selesai pemasangan transmisinya. Hari ini cuaca hujan tadi. Suasananya seperti ini ya, hujan, tapi nggak begitu deras di sini, tapi di atas tadi deras ya, waktu rest time tadi. Luar biasa. Nanti sekalian ngecek TI 113 yang informasinya overheat teman-teman. Nanti kita akan cross check apakah overheat beneran atau seperti apa. Cuaca habis hujan terus panas itu pengap gerah teman-teman. Jadi manhole Mercy Axor ini akan kita operasikan kembali untuk membawa karyawan teman-teman ke pit tentunya. Jadi nanti dijebol, transmisi bisa naik turun. Apalagi ya, skemanya seperti itu nantinya mungkin ya. Karena kalau nggak dijebol susah untuk progres transmisinya. Yuk kita lanjut cek 13 dulu teman-teman. HP saya taruh dulu ya, saya turun, posisinya susah.
113 ini informasinya overheat. Coba nanti kita cross check dulu apakah memang overheat atau memang masalah di sensornya. Sama ada spring patah. Coba kita lihat. Aduh. Overheat. Tuh. Sorry, Kang, kotor. Apakah ada error atau tidak? Coba kita tes. Karena informasinya overheat. Overheatnya ini seperti apa gitu ya teman-teman. Belum kita lihat. Kalau Iveco Tiwa ini sangat nyaman sekali sih menurut saya. Enak teman-teman. Sebenarnya adem. Kita akan coba naikkan RPM-nya. Naikkan RPM sudah tinggal pencet tombol set ini, set plus ini teman-teman. Kalau yang lain sih aman, jadi sudah canggih teman-teman. Tinggal pencet kalau mau naikkan, nurunkan, nggak usah pencet gas, kakinya nggak nginjek gas nih teman-teman. Tinggal pencet set plus. Sudah naik RPM-nya, enak. Semakin canggih unitnya, semakin rumit juga untuk perbaikannya. Jadi operator semakin enak membawa unitnya, perbaikannya juga semakin rumit teman-teman, karena semua sudah full elektrik dan juga menggunakan wire ya. Jadi perbaikannya lebih ke electrical system, kabel-kabel kayak gitu ya, solenoid. Jadi mekanikalnya ya sedikit, tapi secara electrical sistemnya sangat banyak sekali. Spion juga sudah bisa diatur, kanan kiri atas bawahnya, enak teman-teman. Silahkan komen yang pernah membawa ataupun memang batangannya Iveco Tiwa. Mantap. Sengaja kita panteng RPM gasnya, dia naik ngeblok atau seperti apa juga nggak tahu nih teman-teman. Jangan-jangan viscose fan-nya sudah mati, nggak aktif gitu. Jadi unit Iveco Tracker, Iveco Tiwa sama, dia menggunakan magnetic fan, yang dimana magnetic fan ini bekerja ketika ada beberapa trigger ataupun inputan ya teman-teman, dari sensor panas ataupun AC. Ketika panasnya sudah tercapai, otomatis dia akan ngeklat. Nah, tapi kalau secara diodanya putus, itu ya nggak akan injet dia. Jadi harus di cross check semuanya teman-teman.
Ya, di workshop masih banyak unit yang perbaikan, jadi ya pelan-pelan kita kerjakan, kita progres satu persatu. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, teman-teman. Mercy Axor 2528 ini yang akan kita perbaiki platnya. Karena space sama kepala sama apa namanya baknya ini sangat mepet sekali, jadi perbaikannya lumayan sulit, teman-teman. Harus dijungkit kabin, lepas beberapa komponen seperti air inductionnya dilepas, terus nanti kita lubangin untuk deck di bagian baknya ini ataupun di bagian penumpangnya ini, teman-teman. Kalau secara kasat mata running biasa tidak menunjukkan bahwa dia overheat, teman-teman. Masih panasnya lama. Tapi ada beberapa indikasi ketika nanti dia operasi dengan full load ataupun full power, itu biasanya akan naik. Nah, naiknya ini sebenarnya harus kita ground test bareng-bareng gitu ya. Apakah ventilatornya nggak hidup atau memang ada masalah bagian termostatnya. Kalau memang ventilatornya nggak hidup 100% itu akan overheat gitu. Tapi kalau itu bagian apa namanya termostat, ya di suhu tertentu dia akan overheat. Jadi ada dua kemungkinan itu yang menyebabkan overheat di unit ini. Mudah-mudahan ya, kalau yang biasanya ataupun pengalaman overheat itu ya disebabkan oleh magnetic fan-nya ataupun visco fan, nggak pakai visco ya, ini menggunakan magnetic fan ya. Jadi itu yang bermasalah, jadi diodanya nggak mau ngeklat gitu, teman-teman. Jadi ketika harusnya dia membuang suhu ataupun udara panas di area radiator itu tidak aktif, sehingga air yang ada dalam radiator itu tidak terdinginkan atau tidak bisa didinginkan oleh fan engine ini ataupun electrical clutch fan. Yaitu tadi karena suhunya nggak mampu dibuang karena si magnetic fan-nya ini tidak aktif atau tidak berfungsi. Muter sih muter, cuman dia nggak akan kencang, teman-teman, karena si fan-nya itu nggak ada clutch, nggak connect ya. Jadi tidak connect yang mengakibatkan fan itu tidak bekerja dengan maksimal. Itu harus dicoba menggunakan load ataupun muatan sebenarnya. Tapi nanti coba kita akan lihat ketika perbaikan springnya sudah selesai. Ini ada masalah ataupun perbaikan spring sih, teman-teman. Perbaikan spring nggak tahu nomor berapa springnya ini. Nanti overheatnya baru kita ground test bareng-bareng apakah memang fan clutch-nya atau memang ada masalah lainnya. Kalau apa namanya analisa saya seperti itu, teman-teman. Dan unit TW ini sudah nggak menggunakan kunci kontak ya, sudah menggunakan keyless seperti ini, menggunakan immobilizer seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada kunci kontaknya ini. Oh, ada. Kita sudah menggunakan remote seperti ini. Ini juga kalau rusak, wah luar biasa. Perbaikannya lumayan. Jadi jangan sampai rusak, teman-teman. Katanya overheat ini. Mungkin fan-nya. Coba kotak. Enggak bunyi dia. Enggak ngeklat ya. Ya kan? Tapi nggak tahu, ini katanya spring juga. Iya, spring udah tahu. Nomor berapa? 1. Nggak ada busingnya.
Iya kayak kemarin tuh kan berarti. Kemarin sebelah kanan apa kiri ya? Kiri. Sekarang? Hei, nggak sekalian patah ya. Udah nggak ada stoknya, stokon satu. Emang kemarin cuma datang satu doang. Iya. Itu pun nggak ada slipnya. Apa nggak ada bus? Pusing ya. Cuma rubber slip aja. Ya wes. Yang dalamnya sudah. Belum yuk. Cek dulu yuk. Dalamnya cek dulu. Dalam. Belum kayaknya. Belum. Aku belum lihat sih. Oke. Paling ya seperti itu ya. Nanti progresnya. Secara ini magnetic fan kalau saya, teman-teman. Ya wes, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you next vlog. Bye bye.